diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita dapat terus melaksanakan PBL dengan baik ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin melakukan apa dulu? Presensi. Ainul Rizki, Habibah, ada? Izin ya, banyak hadir ya. Yasir Hasbi Rangkuti, kemudian Khairun Nisa, ada? Ya, baik ya. Ada berapa orang yang hadir? Ada 4 orang ya? 3 yang hadir ya. Baik, anak kami sekalian, sebelum memulai pelajaran, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Apa gunanya berdoa? Meminta kemudahan, diberikan Allah kemudahan, dibukakan pintu ilmu ya. Untuk kita dapat belajar dengan baik, lancar ya. Ya, ketua kelasnya si Zulfahmi kalau tidak salah ya. Ya, silakan dipimpin doanya untuk memulai pelajaran hari ini. Sebelum pelajaran kita mulai, harap kita berdoa dimulai. Nah, ya mudah-mudahan ya untuk tadi ya kita berikan kemudahan, kelancaran diberikan pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, berikutnya Bapak akan sedikit memberikan gambaran mengenai materi pelajaran kita di kesempatan ini, yaitu pada KD 32 mengenai permasalahan ekonomi ya. Itu garis besar mengenai materi kita nanti. Tidak ada hal yang menyenangkan ketika kita pergi ke sekolah dan menggali ilmu. Nah, coba kita lihat ya, kita termasuk orang-orang yang beruntung ya. Beruntungnya di mana? Ketika anak-anak di usia kita tidak mempunyai kesempatan belajar, akan tetapi kita diberi ya oleh Allah rezeki karunia untuk duduk di kelas untuk menuntut ilmu ya. Suatu karunia yang harus kita syukuri dan jangan kita sia-siakan waktu yang ada ini untuk belajar. Nah, kembali ke materi kita, ada permasalahan pokok ekonomi. Ada berapa? Yang pertama adalah masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik. Menurut ekonomi klasik, ya. Nanti permasalahan ekonomi klasik ini juga masih terbagi 3, ada nanti sub-subnya ya. Itu nanti kita bahas secara detail nanti melalui modul ajar yang Bapak bagikan, dan kita nanti menggunakan media internet juga nanti ya. Nah, berikutnya adalah permasalahan ekonomi klasik. Ya, maksudnya permasalahan ekonomi yang kedua yaitu adalah permasalahan ekonomi menurut ekonomi modern. Dan yang selanjutnya adalah lalu berikutnya permasalahan modern adalah yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya dan bagaimana. Lalu itulah materi kita yang 2 itu. Ayo, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ada apa namanya tadi lagi? Produksi, dan konsumsi. Tentunya kita ini adalah manusia yang tidak lepas daripada kegiatan ekonomi. Ya, supaya kita nanti bisa benar-benar bagaimana pengelolaan ekonomi yang
yang baik sehingga kita dapat mencapai kemakmuran ataupun kesejahteraan di dalam hidup kita. Nah, begitu. Nah, itu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, yang berikutnya di dalam pembelajaran ini nanti ada kita nanti model pembelajaran kita ini ada namanya model pembelajaran kooperatif ataupun inovatif ya. Nah, jenis modelnya adalah discovery learning. Apa itu Pak discovery learning? Discovery learning adalah pembelajaran yaitu menemukan ataupun menggali informasi sehingga kita dapat menemukan daripada permasalahan ataupun yang terdapat di dalam materi. Ya, ini materi nanti kalian diskusikan, kalian gali apa yang ada di dalam, apa yang ada di materi di ekonomi klasik, apa yang ada di ekonomi modern. Nah, begitu ya. Itu nanti kita diskusikan. Kalian diskusikan bersama nanti secara kolaboratif ataupun secara kerja sama ya, tidak secara individu begitu. Nah, di dalam pelaksanaan diskusi nanti ataupun pelajaran kita ini tentunya ada penilaian nanti ya yang lakukan. Ada penilaian di dalam diskusi kelompok, ada penilaian nanti pengetahuannya ya. Apa yang dinilai di dalam diskusi kelompok termasuk penilaiannya adalah yang pertama itu mengenai kerjasamanya, penguasaan materinya ataupun responsifnya ya terhadap pencarian materi, keaktifannya di dalam kelompok. Nah, gitu ya. Apalagi bagaimana keterampilannya di dalam presentasi, menjawab pengelolaan dalam presentasinya, menjawab pertanyaan daripada kelompok lain ya. Nah, itu adalah penilaian-penilaian nanti yang akan Bapak lakukan dalam pengamatan kalian di dalam diskusi kelompok nantinya. Apa nanti yang kalian bisa lihat di dalam video ini ya? Jelas gambarnya kan? Ya, Pak. Nah, ya, itu adalah sebuah tayangan video. Nah, dari video tersebut, kira-kira apa yang anda sekalian tangkap dari video itu? Ada yang bisa memberikan tanggapan mengenai video tersebut yang kelompok 1? Baik, ya. Dari video tersebut apa yang dapat kamu ketahui begitu? Dari video tersebut terlihat kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, bahan apa itu yang diproduksi? Bahan baku pembuatan sarden yaitu ikan. Pembuatan ikan sarden. Ikan sarden atau ikan kaleng ya. Siapa lagi kelompok 2? Silakan berikan pendapatnya. Dalam sistem ekonomi campuran pihak pemerintah akan Ya, maksud Bapak itu tanggapan dari video kan tayangan dari video. Setelah kalian simak tadi video tadi, apa yang kamu bisa melihat dari video tersebut? Silakan. Produksi, terus apa lagi? Yang saja tidak. Salah satu. di situ kami mengetahui cara apa yang dimaksud konsumsi, distribusi, dan produksi. Ya, cara pembuatan ataupun pelaksanaan produksi, konsumsi dan distribusi tentang video yang Bapak
yang Bapak tanyakan itu tadi mengenai apa? Mengenai ekonomi apa tadi kira-kira? Ekonomi klasik. Ada berapa yang ada di dalam ekonomi klasik? 3. Yang pertama, produksi. Ada yang kurang paham? Ada yang tanyakan silakan ya. Atau Bapak bimbing. Ya waktunya Bapak kasih 10 menit lagi ya. Di sini dan di sini. Ya. Akan hasil diskusinya mengenai materi yang kita bahas hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya, Sen. Masalah tentang distribusi. Permasalahan yang terjadi dari berita bahwa truk tangki minyak goreng terguling di Jalan Raya Cirebon Ciamis. Permasalahan yang terjadi dalam distribusi adalah transportasi pengiriman, infrastruktur yang tidak memadai, adalah jalan raya dan transportasi yang digunakan karena sedang terjadi bencana longsor dan jalan ditutupi oleh tanah longsor. Akibatnya truk tangki menjadi terguling dan terjun ke parit, dan akan dilanjutkan oleh kawan kita si Jemoni Jalubis. Lalu kegiatan pengiriman menjadi terhenti dan suatu barang tidak dapat sampai kepada konsumen. Dan jika saja suatu barang terhambat dan lama sampainya, maka harga suatu barang. Jadi dari diskusi kami kesimpulannya adalah apa yang masalah yang terjadi di situ. Dari hasil diskusi kami, dari hasil diskusi kami kesimpulannya adalah masalah yang terjadi pada distribusi. Dari hasil diskusi kami, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya apa saja faktor yang mempengaruhi distribusi. Dan akan dijawab oleh teman kita. Faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi adalah 1. Biaya, 2. Sifat pembayaran, 3. Jumlah penjualan. Kami sudah Pak. Silakan dulu mulai. Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Sudah tidak ada lagi. Iya Pak. Ya. Baik ya, kalau tidak ada lagi, silakan ditutup ya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, bisa kasih aplaus ya kepada sore, malam. Siapa yang kurang konsentrasi? Hewan kita. Kasih, Pak. Hewan Ya, baik, kita coba lagi ya. Malam. Ya. Ya. Tidak lagi ya. Ya, coba fokuskan dulu, konsentrasikan dulu ya. Nah, biar jangan terlalu tekan urat sarafnya di pengerjaan diskusinya ya. Siap? Kita mulai lagi. Nah, siang, malam. Ya, tidak terakhir sekali. Pagi, sore,
Sudah mulai konsen konsentrasinya itu menguji konsen. Baik ya, sudah semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5 semua sudah tampil ya. Sudah tampil mengenai diskusi masing-masing terhadap permasalahan pokok ekonomi klasik maupun ekonomi modern. Sekarang ayo kalian simpulkan apa kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ayo sama-sama kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa di dalam permasalahan pokok ekonomi itu ada berapa? 3. Yang pertama masalah ekonomi klasik ya. Di dalam masalah ekonomi klasik, masalah apa saja yang terdapat di dalam unsur-unsurnya adalah masalah Nah, di dalam selanjutnya di dalam ekonomi modern terdapat apa saja? Kemudian selanjutnya siapa di produksi inilah permasalahan ekonomi nanti yang harus kita pahami ya. Siapa tahu kalian ini nanti semua mudah-mudahan menjadi pengusaha Nah, jadi permasalahan ekonomi tersebut bisa kita atasi ya, bisa kita terapkan begitu kan, biarpun usaha yang kecil UMKM sampai nanti kalau perusahaannya yang go internasional ya, kita harus memegang prinsip yang 3 ini ya. Jangan kita langsung memproduksi barang padahal kita itu belum tahu barang ini untuk siapa kita produksi kan begitu. Nah, di dalam produksi juga kita harus mengetahui, harus memiliki ada 3 unsur ya. Yang pertama modal, kemudian bahan baku dan tenaga. Ini saling terkait. Kalau tidak ada yang 3 ini, bahan modal, bahan baku, tenaga kerja, produksi tidak akan berjalan. Itulah kesimpulan ya daripada materi kita hari ini ya. Jadi telah Bapak amati tadi ya penampilan kerjasama kalian tadi dalam kelompok adalah sungguh luar biasa ya. Kita kasih dulu aplaus untuk kita semua ya. Terus ya kita harus bisa terus bekerja sama ataupun kolaboratif di dalam pembelajaran ya. Harus kita mencari informasi ya. Di sekarang di zaman teknologi digital kita jangan tinggal ya, jangan mau kalah dengan orang-orang yang di kota yang lengkap semua fasilitasnya. Kita harus pakai jaringan internet ya. Harus pandai kita sekarang ya. Jangan kita sudah sekarang itu gaptek ya begitu. Kalau tidak ada di buku cari di internet ya. Di situ semua ada. Tidak ada yang tidak ada di sekarang di internet ya. Nah begitu ya anak kami sekalian, pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya Bapak ingin melakukan sebuah post test namanya ataupun evaluasi terhadap pembelajaran kita tadi, apakah benar-benar anak-anak kami sudah bisa menyerap materi kita hari ini. Dan sekarang coba kita kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti semula. Kita akan melakukan tes ya. Silakan dikumpul ke depan. Ya.
silakan dikumpul ya. Waktunya sudah habis. Tempat diskusi. Sudah. Baik ya, kita sudah melaksanakan post test ataupun penilaian evaluasi terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini ya. Ya, ini sebuah lembar evaluasi begitu ya. Ya, apa ya? Jadi anak kami sekalian ya, mungkin pembelajaran kita hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini ya. Mari sama-sama kita kembali ya, mohon kepada Tuhan ya, supaya kita selalu diberikan kesehatan, diberikan ya, dibukakan pintu ilmu untuk terus dapat belajar dengan baik ya. Nah, jadi mulai tadi kita pembukaan sampai kegiatan inti, diskusi kelompok ya, sampai di kalian melakukan evaluasi ya. Bapak amati, Bapak pikir kalian sudah luar biasa ya. Melalui tahapan-tahapannya sudah bisa konsentrasi, fokus dalam mengikuti pelajaran. Ini perlu kita tingkatkan atau pertahankan ya. Itu nanti kita lebih lagi untuk mengikuti ataupun menambahkan pengetahuan kita baik di sekolah maupun di luar sekolah ya. Tentunya luar biasa untuk kita semua ya. Maksudnya mari kita berikan tangan kita semua ya. Baik, Bapak sampaikan anak-anak sekalian, materi kita hari ini permasalahan ekonomi. Berikutnya adalah di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai solusi terhadap masalah pokok ekonomi ya. Jadi bisa kalian belajar di rumah, baik yang melalui buku atau juga kalian menggunakan internet di rumah ya. Baik, untuk mendapat sebelumnya ya, untuk untuk menimbulkan semangat kita, mari kita dulu nyanyikan lagu nasional. Bisa? Bisa. Apa lagu ini? Hah? Apa ya? Jadi kita ulang ya. 1, 2, 3. Majulah kita, bendera yang benar. Majulah kita, kaki dan diserah. Indonesia merdeka. Merdeka. Luar biasa ya. Jadi terima kasih untuk kita semua ya. Untuk yang dapat diberikan, silakan kepada pimpinan kelas untuk kembali memimpin doa untuk penutupan pembelajaran kita hari ini. Silakan pimpin doa kedua. Untuk menutup pelajaran kita, harap kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih ya. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.